Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Things. Apa kabar dunia? Ivan, cepat nyapu ngepel sama nyuci baju lo. Iyanya, bentarnya. Halo dunia tipu-tipu, ya. Lagi rame ya nih, bahas para selebgram tuh yang katanya suka flexing, pamer ini itu. Yang ternyata itu kayak beneran apa enggak? Ingat ya, namanya sosial media emang terkadang tidak seindah kenyataannya. Kalau sultan asli mah biasanya kagak pamer-pamer. Makanya di video kali ini, kita akan membahas para selebgram yang mati-matian nih pingin pura-pura terlihat kaya. Padahal mah aslinya sama kayak kita nih, rakyat jelata. Jadi pada kebongkar semua. Nah, tapi sebelumnya, daripada kita capek-capek pencitraan mulu ya, buat pamer nih di sosial media, yang ada bisa-bisa kita boncos, karena gitu-gitu juga perlu modal. Ngeluarin duit terus kan buat pamer, buat bikin konten. Makanya deh, emang cuma Bukalapak yang kagak bikin kita boncos, nggak bikin kere begitu. Karena pastinya selalu ada promo-promo menarik, kayak ini nih, Bobol Kilat spesial gajian, yang berjalan dari tanggal 28 Februari sampai nanti nih, 6 Maret, gengs. Beneran deh, kalian harus banget catat tanggalnya. Dan nanti ikut tuh ngebobol barang-barang yang ada di Bukalapak. Nih, gua kasih spoiler aja, jangan bilang, lu dapat nanti di Bukalapak tuh bakal ada handphone yang harganya cuma 199.000 aja, nggak pakai PHP, gengs. Makanya cek langsung promonya di Bukalapak ya, Bobol Kilat spesial gajian. Jadi mumpung pada habis gajian kan nih, kalian bisa dapat barang-barang baru dengan harga yang gokil kayak begitu tadi. Yang jadinya duit gajian kalian ini juga berfaedah, keluarnya jelas, gak langsung habis numpang lewat doang begitu. Perkara biasa beli harga-harganya tuh masih normal-normal, masih mahal. Nah ini kesempatan, mumpung harganya terjun payung, banyak diskonnya. Punya HP baru 199.000. Itu mah berasa beli kopi 4 gelas doang. Jadi mending deh langsung serbu aja promo Bobol Kilat spesial gajian di Bukalapak yang semua kategorinya lengkap, geng. Kalau kalian lagi butuh atau lagi nyari produk-produk fashion, ada, atau alat-alat rumah tangga, perlengkapan hobi, dan otomatis semuanya ada di sana. Jadi lagi-lagi nih, abis gajian, kalian bisa deh tuh beliin kado buat self reward atau buat orang tua mungkin biar lu jadi anak berbakti, atau mau beliin hadiah buat pacar, buat gebetan. Ini saatnya, gengs, mumpung lagi promo, bisa kebeli tuh semuanya tadi. Udah deh, kalau masalah info-info percuanan kayak begini nggak usah mikir dua kali. Jadi langsung serbu Bobol Kilat spesial gajian yang dimulai dari tanggal 28 Februari hingga 6 Maret nanti. Nah, ngomong-ngomong yang bisa bikin cuan juga, ini ada sebuah kasus selebgram yang kita mulai urutannya nih orang-orangnya sesuai umur dulu kali ya. Dimana ada bocah asal Atlanta, Amerika dengan akun Instagramnya bernama Lil Tay. Ini bocah tuh sempat heboh di tahun 2018, gengs. Karena kontroversinya ketahuan di tahun itu. Yang mana pada saat itu usianya tuh masih 9 tahun. Ya gimana nggak kontroversi? Anak umur 9 tahun, tapi kelakuannya jomplang banget. Sampai kayang begitu jomplangnya kali ya. Dimana dia selalu berkata-kata kasar dan sengaja membangun image bad influence ala-ala kayak Awkarin waktu muncul pertama-tama kali ya. Sampai Lil Tay itu emang dibilang Awkarin versi bocahnya. Cuma kalau Karin sekarang itu kan udah image-nya udah beda. Nah pokoknya waktu itu Lil Tay ini suka banget memamerkan kekayaannya dia dengan foto-foto uang pakai segepok-gepok tuh dipamerin. Terus dia juga pamer tas-tas branded, foto-foto di mobil-mobil sport, sampai ngeliatin rumahnya yang kayak bener-bener rumah real estate orang-orang wong sugih begitu. Yang otomatis itu membangun citra kalau dia nih pasti anak orang kaya. Sampai-sampai dia tuh menyebut dirinya sendiri dengan julukan flexer termuda abad ini. Jadi kayak tukang pamer paling muda begitu. Dan emang kadang-kadang omongannya tuh suka kagak diayak ya anak kecil ya. Jadi dia ini juga sering menghina orang-orang yang komentar di kolom komentarnya. Berdefinisi emang ngajak ribut, tapi layaknya di sini yang kontroversi begitu malah jadi rame. Makanya nama Lil Tay itu tuh cepet banget naiknya sampai punya jutaan followers di Instagramnya, guys. Dia juga akhirnya jadi sering collab sama influencer-influencer lain. Dan hal yang bikin orang-orang jadi geleng-geleng juga, itu dia pernah bilang kalau dia katanya ogah jadi orang miskin dan mendingan jual obat-obat terlarang aja biar punya banyak uang dan tetap kaya gitu. Bayangin bocah umur 9 tahun ngomong begitu, mau jual obat. Kalau gue yang ngomong begitu terus kedengeran emak gue, disambit. Si Lil Tay ini tuh juga mengaku kalau dia tuh saking kayanya, misalkan dia lagi gabut nih, dia pernah pakai uang buat cebok terus dibuang aja gitu ke toilet. Sampai ada salah satu konten video yang dia lagi flexing menunjukkan kayak rumahnya mewahnya tuh bagaimana. Di situ nggak sengaja kelihatan orang yang ngerekam dia dari pantulan kaca gitu. Namanya netizen kan matanya jeli-jeli ya, dikepoin dia tuh, siapa tuh yang ngerekam? Dan diketahui kalau wanita yang merekam pada saat itu adalah Angela Tian yang berprofesi sebagai agent real estate rumah-rumah mewah orang kaya, geng. Dan diketahui lagi ternyata si Angela ini tuh adalah ibunya si Lil Tay. Nah yang membuat beritanya makin geger lagi, itu bosnya si ibu Angela tadi yang bernama David ngomong nih secara langsung di sebuah acara live Good Morning America kalau semua properti kayak ada rumah, mobil-mobil, dan barang-barang mewah lainnya yang selalu si Lil Tay pamerkan katanya punya dia, ternyata semuanya hoax.
Soalnya ternyata itu punyanya Bapak David, dan beberapa juga tuh milik klien-klien dari perusahaannya si Pak David juga tanpa seizin dan sepengetahuannya dia. Jadi si ibunya tadi kan kerja di perusahaan propertinya si Bapak David. Istilahnya nih, kalau dia mau jualin rumah, nanti rumahnya dipakai dulu buat bikin video sama si Lil T itu anaknya. Terus misalkan kalau di situ ada mobil ataupun barang-barang mewah lainnya, ya tuh dipamerin juga seolah-olah itu punyanya si Lil T. Gokil nggak tuh? Karena hal itu, ibunya tuh si Angela tadi langsung dipecat. Namun sang ibu tuh mengaku, katanya dia nggak sadar kalau anaknya tuh pamer-pamer di Instagram. Lah mohon maaf nih, orang Lil T-nya ini aja kan jadi famous banget. Sampai diundang ke acara-acara collab sama artis-artis, masa emaknya kagak tahu. Nah di awal memang netizen ini membulinya si Lil T. Yang kalau di sinetron nih, kayak cerita-cerita anak orang make barang-barangnya majikan begitu, terus diaku-akuin seolah miliknya. Dan juga menyalahkan kelakuannya gara-gara lu tuh begitu, emak lu dipecat. Tapi makin kesini tuh terungkap, kalau katanya yang nyuruh, itu juga ada campur tangan si ibunya sendiri. Karena tadi Lil T jadi famous, dan ada endorsean masuk itu kan cuan. Jadi Lil T ini menjadi semacam objek eksploitasi anak jatuhnya. Lah yang ngerekam juga tadi kan emaknya sendiri. Segila itu ya dunia tipu-tipu ya. Membangun image anak orang kaya, padahal semua barangnya punya majikan. Dengar ya, kamu itu gembel, jadi nggak punya hak buat protes. Next buat para betina nih, jangan sampai kebelingsatan deh lu. Lihat cowok cakep plus tajir, kayak pakai komplit. Cek-cek dulu, bener kagak tajirnya. Lu tahu kan kasus Tinder kemarin tuh yang rame? Jangan sampai begitu lu. Tapi ini ada juga nih, salah satu selebgram asal Thailand bernama Wachirintan Kuranan yang akhirnya berakhir menjadi kontroversi di sosial media. Soalnya di awal seperti halnya cowok-cowok cakep di Instagram tuh, posenya pasti selalu pamer otot sama flexing barang-barang mahal dengan OOTD. Bang ganteng banget ya. Pokoknya image cowok ganteng dengan kehidupan mewah tuh berhasil terbangun di sosial medianya, geng. Sampai ada satu foto postingannya yang memperlihatkan kartu identitas tidak mampu atas namanya sendiri. Yang disejajarkan tuh sama barang-barang mewah juga. Kayak ada berupa jam tangan Garmin tuh yang harganya jutaan rupiah. Terus ada smartphone juga yang plus ceritanya dia lagi nongkrong di meja coffee shop yang macam-macam Starbucks gitu yang harganya 50 ribuan. Tapi kan maksudnya di situ juga ada kartu tidak mampu tuh. Istilahnya kalau orang punya kartu begituan buat makan aja susah. Butuh subsidi dari pemerintah. Lah ngapain lu ngopian aja sampai 50 ribu tuh, bukan kopi sachet. Laga-lagaan lu. Soalnya emang gengs, kalau di Thailand, orang-orang yang mempunyai kartu tidak mampu ini, yang seperti dipamerkan sama Wachiri, itu akan diberikan subsidi berupa uang sama pemerintah di sana. Besarannya tuh sekitar 1.700 hingga 1.800 baht atau sekitar 600 sampai 700 ribuan. Yang dimaksudkan itu duit buat biaya hidup dan makan biar layak dan memenuhi kebutuhan premiernya dulu lah, bukan kebutuhan pencitraan. Dan kartu itu juga seharusnya eksklusif diberikan buat orang-orang yang memang tergolong miskin, yang hanya punya penghasilan sekitar 40 juta per tahunnya. Jadi kayak sebulannya 3,3 juta lah. Kalau di sini juga jatuhnya di bawah UMR kan. Nah tapi kalau ngelihat foto-fotonya, kok dia kelihatannya kagak ada miskin-miskinnya dah. Orang hidupnya juga fancy, foto-fotonya di kafe-kafe mahal, sama barang-barangnya juga bagus-bagus. Dari situlah akunnya menjadi viral karena netizen ini merasa kesal dan marah menganggap kalau si Wachirin itu menyalahgunakan sistem yang memang ditunjukkan untuk penerima kesejahteraan kartunya tadi tuh, tapi malah digunakan buat memenuhi gaya hidup dengan visi foya, misi foya, jadinya foya-foya doang. Nah banyak deh yang menuntut pemerintah untuk mencabut kartu miskin itu dari si Wachirin. Tapi si Wachirin ini memberikan sebuah pernyataan dan bersikukuh tuh kalau dirinya emang beneran miskin katanya, geng. Dimana pekerjaannya itu kan sebagai selebgram yang mempunyai penghasilannya nggak tentu, tergantung ada endorsean masuk apa kagak. Dimana ada nih terkadang bulan-bulan dia tuh nggak punya pemasukan sama sekali. Dan foto-foto serta barang-barang yang sering dia pamerkan di Instagramnya, itu dia bilang katanya hampir semuanya punya temen-temennya doang, tapi diaku-akuin seolah-olah punya dia. Ya 11-12 sama Lil T tadi. Nah tapi pasti kalian juga punya tuh temen yang kayak begitu. Kalau lagi pergi bareng nih, Tato, pinjam tas lu dong nih buat gua foto. Atau, pinjam kacamatanya bentar dong buat selfie nih. Ayo, tag orangnya di kolom komen, berani nggak lu? Jadi dari situ akhirnya terbongkar kalau semua foto-fotonya di sosial media hanyalah pencitraan. Tapi karena saking ramenya dan memang dianggap menyalahgunakan sistem juga, jadinya kartu kesejahteraannya tadi itu beneran dicabut. Lagian sih lu gaya-gayaan sih Mas Wachirin, udah ngopi aja sasetan, murah cuman goceng. Dasar laki miskin. Next, berita yang sempat heboh beberapa waktu lalu. Jadi ada seorang selebgram Korea bernama Song Jia atau nama Instagramnya tuh Frezia yang sempat booming lewat reality show di Netflix tuh judulnya Single Inferno. Ada nonton nggak? Ya gue nih sebagai anak drakor pastinya nonton ya. Apalagi si Jia ini mukanya plek-ketiplek sama mantan gue tuh, Jennie Blackpink. Yaudah kita bahas mantan jadi keinget-inget jadi lagi. Tapi pacar gue sekarang udah ganti, udah jadi Jisoo, gengs. Cepet banget ya gantinya ya. Mohon maaf, kita anaknya suka bimbang emang. Nah pokoknya karena kecantikannya Song Jia ini, dia langsung jadi viral. Soalnya di serial itu kan bercerita semacam tentang cari pasangan yang ala-ala kalau di luar tuh apa ya, Too Hot to Handle atau The Bachelorette gitulah. Di sini bisa dikatakan kayak apa, Take Me Out lah kurang lebih. Nah pokoknya si Jia ini itu diincar sama peserta-peserta cowok di sana. Makanya diomongin banget dan disorot nih sama netizen. Nah selain mukanya cantik, yang
Mirip banget sama Jennie Blackpink total. Gayanya juga 11-12 sama si Jennie. Sukanya pakai barang-barang branded. Kalian tahu kan kalau Jennie ini ambasadornya Chanel, sampai dijulukin manekin Chanel berjalan. Nah, si Jia ini juga pengen ikutan kali itu, sukanya pakai kaos Chanel, terus bawa tasnya juga Chanel. Tapi karena dia bukan ambasadornya Chanel, jadi masih bisa pakai brand-brand lain, kayak pakai Dior, Versace, terus macam-macam lah. Pokoknya selama acara itu, pasti barang-barang yang dipakai ini kelihatannya branded gitu, soalnya ada logonya gede-gede. Sedangkan kalau peserta lain kagak gitu-gitu amat. Cuman itu kan jadi memberi kesan kalau dia ini cewek mahal dan kaya raya, susah didapetin deh, maintenance-nya mahal. Yang ternyata memang sebelum dia ikutan reality show Single Inferno itu, dia juga udah jadi kayak merupakan selebgram dan YouTuber yang suka mereview barang-barang branded. Jadi memang segmennya tuh fashion banget. Sampai ada satu video di mana dia juga memperlihatkan apartemennya yang super mewah banget gitu, geng. Diketahui itu apartemen yang super mahal, kayak yang tinggal di situ tuh artis-artis ternama macam J-Hope BTS, Sunny SNSD, pokoknya artis-artis top lah yang udah lama-lama. Nah, orang kan makin penasaran ya, ini si Jia ini anaknya siapa sih bisa tinggal di situ? Kerjanya apaan? Lagi-lagi profesi netizen yang sebenarnya adalah detektif dadakan akhirnya menguak kalau semua kekayaan yang ditampilkan sama Song Jia ini ternyata palsu. Semuanya dimulai dari barang-barang yang dipakai itu diketahui adalah barang-barang KW. Netizen yang pengen nyocokin nih satu-satu. Detail barang aslinya bagaimana sama si Jia pakai tuh bagaimana? Kok beda ya? Tapi bedanya tuh dikit banget sebenarnya, kayak warnanya beda dikit atau ada tekstur atau bentukannya tuh beda dikit. Tapi netizen jelik matanya. Nah, kita main suka beli Chanel Tanah Abang juga ya, atau Hermes Mangga 2, kan serasa tertampar begitu. Cuman masalah di sini si Jia-nya itu ngeklaim kalau barang-barangnya semuanya original. Jadinya dianggap berbohong. Kayak tadi dia kan suka nge-review tuh tas-tas kayak di YouTube gitu kan, ceritanya baru beli ya, shopping haul lah. Bentuknya gini, geng, Chanel nih, aku beli segini, gitu-gitu. Ya seolah-olah itu asli, padahal ternyata KW. Ya kita mah nggak berani begitu-begitu amat juga ya. Kita shopping haul juga isinya Oki Jelly Drink doang. Apa nggak ngenes begitu? Kalau beli Dior ITC mah kita ngaku aja udah Diornya ITC itu belinya. Dan yang paling fatal adalah apartemen yang dipamerkannya tadi. Itu ternyata apartemen sewaan doang, tapi bilangnya itu punya dia. Ya ibarat kata lu nyewa di Traveloka, terus dia akuin lu beli gitu. Jadilah heboh. Karena balik lagi, namanya kan lagi naik daun banget ya nih. Perkara tadi tuh reality show Single Inferno. Dan di acara yang punya exposure sebesar itu sedunia ya, ditayangnya di Netflix. Lah kok pede-pedean aja pakai barang yang baju-bajunya semuanya KW. Dimana di acara itu kan berarti menyangkut nama dari banyak pihak ya, ada sponsor, ya produser, penanggung jawab dan lain-lain, jadinya ya bermasalah. Mungkin beda kalau dia makainya buat foto-foto di IG pribadinya aja udah, dan nggak kayak shopping haul ngaku-ngaku ini tuh barang asli. Tapi karena udah kebongkar, biasa deh langsung kena mental breakdance, dan dia menyatakan akan pensiun dari dunia entertainment sambil kayak menyatakan surat permintaan maaf. Semua postingan di sosial medianya juga dihapuskan. Jujur sebenarnya kasihan sih ya. Tapi menurut kalian gimana? Karena kalau di Korea tahu sendiri, sanksi sosialnya itu kadang suka lebih serem. Sekarang ganti baju kamu. Ganti baju. Jangan, Bu. Ganti. Next, ini kasus yang mirip-mirip sama pria yang tadi di Thailand, tapi kali ini pelakunya perempuan, yaitu bernama Lauren Goodman, yang mana dia menjadi seorang selebgram dengan image fashionista yang mengharuskannya meng-share foto-foto cantik dengan gaya hidup yang glamour. Nah, diketahui juga kakaknya dia tuh ternyata merupakan seorang artis reality show Big Brother Inggris bernama Chloe Goodman, yang pasti jadi kebawa pergaulannya harus selalu tampil kayak jet set lah, namanya artis. Udah makanya tuh kagak usah sok-sokan jet set. Ciki Cuba Balado aja tuh juga enak kok. Lebih murah lagi. Nah, emang kita anaknya mecin banget ya bahasa Ciki. Ya sebenarnya namanya flexing atau posting-posting dengan barang-barang mewah, terus liburan ke tempat-tempat eksotis, itu mah bebas-bebas aja sih. Ibarat kata duit-duit lu kan ya. Ngapa kita yang repot? Jadi kan ada yang bilang iri, bilang bos. Nah, cuman permasalahannya di sini adalah ternyata uang yang dipakai untuk memenuhi pencitraannya itu adalah uang dari pemerintah. Jadi sama tuh kayak yang tadi di Thailand. Si Lauren ini tuh menipu sensus pemerintah sampai akhirnya dia bisa mendapatkan akses tunjangan kesejahteraan termasuk dana bulanan untuk tempat tinggal dan juga makan. Tapi semua uangnya itu dia pakainya buat pencitraan. Karena kalau di Inggris, pemerintah sana juga tuh menanggung kesejahteraan warganya yang memang dianggap kurang mampu. Dan Lauren ini berkat tipu-tipunya tadi membuat data kalau dia ini ceritanya orang miskin dan bisa mendapatkan dana sebesar 390 juta, gengs. Tapi ya perkara kerjaannya dia kan posting mulu di Instagram, jadinya ketahuan lah. Miskin dari mana gaya hidupnya begitu? Harusnya mah dia kalau udah dapat duit diem-diem baik ya. Cuma namanya udah kebelet famous kali, suka blunder, malah jadi ketahuan. Dan karena itu dia terbukti bersalah. Dan sebenarnya karena kesalahannya itu dia ini bisa aja dihukum penjara 2 tahun, geng. Tapi hakim membebaskannya karena dia dianggap sudah sangat depresi dan malu dengan hujatan masyarakat. Jadi ibarat kata Frezia tadi tuh di Korea, dapat sanksi sosial. Yang mana Lauren ini akhirnya hanya dikenakan denda 12 juta aja. Bener-bener ya, kalimat dunia tipu-tipu ternyata bener adanya. Dimana sosial media tuh kita lihat orang pada kaya-kaya, pada sultan, pada crazy rich, semuanya ya tipu-tipu, palsu doang. Makanya gak usah ribet-ribet dah lu. Pengen bergaya tapi kepentok dana, gak usah jadi tipu-tipu. Cari aja semua kebutuhan kalian di Bukalapak.
Bukalapak. Mumpung ada promo bobol kilat spesial gajian. Nah, lu bisa ganti HP juga tuh kayak tadi gua di awal bilang cuma 199.000 ada HP di sana. Jadi lu bisa flexing beneran gitu, sosokan ganti HP baru, bilang, "Wih, ini mahal nih gua belinya pada 199.000 kagak ada yang tahu." Atau lu cari apa nih buat flexing gitu. Semuanya ada di Bukalapak. Personal care ada, beauty ada, produk sehari-hari, gadget, olahraga, sampai otomotif, bener-bener dari sana tuh palu gada. Jadi ini kesempatan banget, King, buat kalian dapetin barang-barang dengan harga murah tapi berkualitas. Lagi-lagi, mumpung ada promo bobol kilat spesial gajian, kalian bisa dapetin tuh barang-barang incaran kalian tanpa ngabisin gaji kalian. Yang pacarnya suka ngerengek, minta cekotin barang aku dong yang tiap kali tahu nih tanggal gajian kalian berapa. Ini adalah sebuah doa dari pasangan-pasangan yang terzolimin kayak begitu. Mumpung lagi banyak promonya, langsung deh kalian bisa flexing tuh ke, "Oke Ayang, kamu mau aku check outin apa aja?" Semuanya ada di Bukalapak. Ya, apa nggak auto kejang-kejang itu Ayang lu digituin. Makanya abis nonton video ini, langsung deh cek aplikasi Bukalapak. Saya cuma punya mimpi jadi orang kaya. Gengs, kalian pernah nggak nih lebih mengutamakan feed Instagram daripada feed buat perut? Alias kagak makan nggak penting, nggak apa-apa deh, yang penting kita eksis. Yolah, gua rasa nih kaum pay later pada relate nih sama kasus kali ini. Karena balik lagi, yang namanya jadi influencer atau selebgram itu kan harus selalu update dan terlihat eksis. Ya kalau income-nya sebanding dengan pencitraannya itu, buat bikin konten mah gak apa-apa ya. Masalahnya kan kalau kebalikannya. Seperti kisah dari Lizeth Calviero, seorang selebgram asal Miami yang sampai kelilit utang sebesar $10.000 atau sekitar 142 juta rupiah tuh untuk bisa tampil eksis jadi selebgram. Sebenarnya di awal, Calviero ini tuh pindah dari Miami ke New York di tahun 2013 untuk menjalani program magang. Ibarat kata dari desa nih ke Jakarta, langsung silau gitu sama gemerlapnya kota. Jadinya selama dia magang di New York, dia ini menjalani kehidupan yang cukup hedon, nongkrongnya di kafe-kafe hits, sampai terus-terusan membeli baju secara online buat diposting di akun Instagramnya. Dimana dia mengaku awalnya itu menjadi semacam adiksi karena teman-temannya di Miami menganggapnya telah sukses di New York, jadinya pada iri. Dan bersama dengan itu jadinya juga banyak orang ini memfollow dia. Tapi sebenarnya pendapatannya dia sebagai anak magang yang nggak tutuplah dengan kehedonannya itu. Sampai nggak terasa nih, dia gasak-gesek kartu kreditnya. Lihat terlilit duit sampai $10.000. Perkara pengen terlihat punya gaya hidup yang mewah. Tapi pada akhirnya sih, alhamdulillah nih dia tobat dan menyadari bahwa keadaan itu tidak sehat untuk kehidupannya, terutama bagi keuangannya. Ya ini berarti udah di posisi ketampar sama realita. Nah, hal utama yang dia lakukan itu adalah vakum nih dari sosial media dan mulai untuk hidup hemat demi bisa membayar semua utang-utangnya tadi. Termasuk langkah awal, dia ini akhirnya pindah ke apartemen yang lebih kecil dan murah. Terus makannya juga dijatah $35 pokoknya seminggu, dan stop juga buat beli baju-baju baru. Jadi keadaannya ini bener-bener jomplang dan terbalik saat dia menjadi selebgram yang hedon. Tapi karena itu, setelah dia menjalani kurang lebih 1 tahun hidup hemat, hutangnya bisa lunas, geng. Seakan menjadi sosok yang baru, dia balik lagi nih ke dunia sosial media, tapi membangun image dengan menceritakan bahwa selama ini dia menjalani hidup dengan kebohongan dan lebih mengedukasi para followersnya untuk lebih bijak menggunakan uang. Mungkin kalau di sini jadi kayak selebgram motivator investasi kali ya. Ya at least berarti endingnya ini bagus. Rezeki itu ada di tangan kita sendiri. Siapa yang lebih rajin dan lebih pintar, dia akan mendapatkan lebih banyak. So itu guys, beberapa selebgram yang berpura-pura menjadi kaya di sosial media, tapi akhirnya terciduk kalau ternyata semua hanya tipu-tipu. Makanya, kita harus mensyukuri aja deh apa yang ada. Hidup sederhana gitu, yang penting bahagia. Harus bijak kalian menggunakan uang. Tapi kalau lagi ada promo bobol kilat spesial gajian di Bukalapak, itu beda cerita. Karena jatuhnya itu malah bikin kita cuan loh. Kapan lagi nih habis gajian? Duitnya nggak cuma numpang lewat doang buat apaan nggak jelas. Tapi di sini kita bisa dapetin barang-barang berfaedah dengan harga yang murah dan nggak nguras kantong. Dimana promonya itu berlangsung dari tanggal 28 Februari sampai 6 Maret. Catat loh. Soalnya kalau kalian nggak catat nih, idih rugi banget. Masa iya ada handphone cuma 199.000? Itu mah harganya kayak ngegelitik saldo gajian kalian doang nggak sih? Murah. Langsung berasal sultan. Saya mau beli HP-nya 6 ya. Jia, bisa flexing kalian tuh. Sombong begitu. Ya sekali-kali ngerasain jadi crazy rich gitu ya, asal jangan kebablasan. Kalau kalian jiwanya nggak mau sombong, bisa kalian beliin tuh barang-barang buat orang-orang di sekitar kalian. Hitung-hitung berbagi kebahagiaan. Waktu dapat gajian gak berkah. Kayak Bukalapak kan ini udah bagi-bagi kebahagiaan lewat promo bobol kilat spesial gajian. Nah makanya kita beliin deh tuh barang-barang buat orang-orang yang kita kenal dan baik sama kita. Tinggal tanya, lu butuhnya apa? Lu lagi mau apa? Baju, skincare, atau olahraga, produk kesehatan? Semuanya ada di Bukalapak. So, tunggu apa lagi? Download dan cek aplikasi Bukalapak sekarang. Buat info-info dan link selengkapnya. Biasa, ada di deskripsi di bawah. Thank you semua yang udah nonton. Jangan lupa untuk klik subscribe buat yang belum. Kalau udah, terima kasih banyak. Boleh minta tombol like-nya juga ya. Dan follow Instagram gue @herotarivan. Sampai jumpa di kasus Missing selanjutnya. Assalamualaikum.